selama 2 minggu ekskavasi? Selama pelaksanaan ekskavasi mulai dari tanggal 7 sampai hari ini, barat laut ini melebar juga. Di barat laut sana kita belum temukan juga. Jadi kelihatannya mungkin semua area di dalam pagar ini akan dibuka. Pak, apakah memungkinkan? Penelitian apa saja Pak yang diperlukan untuk pengembangan tersebut? jadi sebelum kita melakukan pengembangan secara luas, kita butuh kajian atau penelitian terutama terkait dimensi dan bentuknya, yaitu melalui kajian arkeologis yang kita laksanakan sekarang. Sudah kita ketahui dimensi, bentuknya, struktur, baru kita bisa lakukan kajian pengembangan lanjutan, yaitu kajian teknis pemugaran cagar budaya. Nah, dari kajian teknis ini nanti akan diketahui bagaimana secara arsitektur dari struktur itu atau bangunan itu, dan bagaimana secara struktural, jadi penguatan pondasinya, bahan penyusunnya, apakah dia merupakan bangunan yang masif atau dia bangunan terbuka dengan tiang penyangga beratap, atau dia memang bangunan yang hanya seperti batur atau atap. Nah, itu ada nanti di kajian pengembangan, khususnya kajian teknis pemugaran cagar budaya. Nah, setelah kita selesai melaksanakan kajian teknis itu, barulah kita bisa lakukan aktivitas selanjutnya, yaitu melakukan rekonstruksi. Nah, setelah rekonstruksi itu kita laksanakan, kita menyasar kepada sisi di luarnya. Itulah yang kita sebut Sisi utara Pak, apa sisi selatan? Jadi seluruh sisi. Jadi di luar dari situs itu kita akan lakukan yang namanya pengembangannya, khusus untuk lingkungannya. Jadi sampai pada titik bagaimana kita menentukan konsep berlindungnya seperti cungkup pelindung, terus bagaimana kita mengendalikan air karena ini berada di tengah sawah, terus bagaimana akses menuju ke candi, terus bagaimana fasilitas pendukung lain yang dapat dimanfaatkan masyarakat seperti parkir, tempat souvenir ataupun tempat usaha masyarakat, dan juga fasilitas lain seperti Sejauh ini Pak, ini kan sudah mungkin memasuki minggu kedua. Ya. Progresnya seperti apa Pak untuk ekskavasi di situs berkehidupan kali ini? Ya, ini karena tujuan utamanya adalah mencari bentuk ya, bentuk dan dimensinya, karena ini untuk tujuan pengembangan. Nah, ternyata setelah kita telusuri ini masih melebar lagi. Jadi anggapan kami kemarin dengan menemukan sisi yang di utara, kalau dia di mirror maka bentuknya seperti ini, ternyata meleset. Jadi masih ada yang perlu kita perlebar lagi, kita harus lihat lagi. Jadi ada beberapa sudut yang kita harus buka lagi, dan kelihatannya memang kita harus buka semua, karena semua bukaan yang kita gali selama ini, semua lapisannya itu adalah runtuhan. Dari semuanya bercampur dengan bata lama dan bata baru. Artinya itu kegiatannya ya bukan di masa Majapahit, tentunya di masa belakangan gitu. Dan kita lihat di bangunan-bangunan yang baru, yang struktur yang baru seperti yang ada di belakang ini, kelihatan bahwa bata yang digunakan adalah bata lama tapi disusun ulang gitu loh. Cuma mereka sudah menggunakan spesi, jadi bukan lagi sistem koset. Kalau strukturnya sendiri Pak, yang di bawah ini ada kan struktur bebatuan andesit, terus di atasnya menumpang Ada bata ya. bata, itu gimana Pak? Kan memang dulu di masa Hindu Buddha itu kan ada konsep di mana ada namanya dalam sebuah bangunan ada namanya Pancabuta ya. Jadi 5 unsur di alam ini harus ada. Nah, bata itu kan mewakili. Jadi ada unsur tanahnya, airnya ada di situ, api
buktinya juga ada karena itu dibakar kan. Tetapi apakah benar seperti itu? Nah ini kita masih telusuri karena struktur yang bata yang ada ini itu sebagian besar juga buatan baru. Ya kita lihat yang ada di tangga itu yang kelihatan, yang kita juga tangga itu kelihatannya utuh yang menggunakan sistem posat itu. Ya, kalau yang lain ini semuanya pakai spesies yang kelihatannya campuran, ada bata lama, ada bata baru. Apa memungkinkan untuk struktur pondasinya sendiri itu batu andesit, Pak? Kelihatannya seperti itu Pak. Jadi kita lihat ya di sebelah utara itu ya, yang sampai di permukaan sarang ini itu di bawah tuh masih ada 9 lapis, masih ada 9 lapis batu yang kita belum buka karena sudah muncul air. Berarti ini belum sampai dasar Belum. Untuk perluasan Pak, mungkin bisa sampai berapa meter lagi ini melihat? Waduh, ini kalau masalah berapa luas yang kita harus gali, kelihatannya semua permukaan yang dalam kota ini dan mungkin bahkan sampai keluar akan kita gali karena ini buktinya. Jadi sudutnya makin melebar juga, yang sebelah ini yang sebelah barat laut ini melebar juga, yang di barat laut sana kita belum temukan juga. Jadi kelihatannya mungkin semua area di dalam pagar ini akan dibuka. Pak, apakah memungkinkan untuk mengetahui struktur bangunannya seperti apa saat ini? Oh belum bisa ya? Belum bisa karena itu tadi seperti perkiraan kami yang tahun lalu ya. Setelah menemukan satu sisi di utara, kita memperkirakan bahwa sisi yang di barat sama seperti itu. Ternyata agak melenceng di sudut ini, di timur laut ini. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sangat jelas sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selama 2 minggu ekskavasi. Selama pelaksanaan ekskavasi mulai dari tanggal 7 sampai hari ini, setidaknya ada 2 temuan yang sudah berhasil kita temukan, yaitu temuan struktur maupun temuan lepas. Temuan struktur kita temukan adalah struktur candi atau bangunan utama sisi timur dan selatan serta sedikit bagian pagar. Lalu temuan lepas adalah beberapa fragmen batu, fragmen gerabah maupun beberapa koin atau logam yang berupa uang kepeng atau uang dengan bolongan di tengah. Jadi paling tidak Motor. Oke. Oke. Jadi apa rencana kedepannya pada ekskavasi minggu ini? Proyeksi kita ke depan bahwa setidaknya kita sudah menemukan struktur di 3 sudut, yaitu sudut barat daya, barat laut, dan timur laut. Yang indikasi struktur tersebut kemungkinan adalah struktur menara atau perwara. Ini masih asumsi. Nah, untuk sudut tenggara ini masih belum kita buka. Nah, kemungkinan pada minggu ini kita akan mencoba mengejar salah satu sudut di tenggara, apakah memiliki kemiripan atau kesamaan, yaitu adanya struktur bata di bagian sudut tenggara. Selain itu, kita tetap meneruskan bahwa di sudut barat daya itu kita temukan struktur bata yang indikasinya adalah sama dengan yang berada di sudut barat laut, tapi masih baru terbuka sangat sedikit. Maka salah satu tujuan kita ke depan yaitu membuka lanjutan dari struktur yang ada di sudut barat daya tersebut. Nah, setelah terbuka nanti baru kita bisa melihat, menginterpretasi apakah di setiap sudut tersebut memang memiliki struktur bata yang mungkin merujuk pada perwara ataupun menara sudut dan lain sebagainya. Selain itu, ke depan juga kita akan membuka kotak-kotak yang memiliki kesinambungan struktur seperti yang struktur yang ada di selatan. Kita teruskan mengejar struktur yang mengarah atau berorientasi ke timur, sehingga dengan tujuan nanti kita akan menemukan sudut dari bangunan utamanya, bangunan candinya itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita minggu ini kemungkinan besar target capaiannya adalah ketemu 4 struktur yang berada di masing-masing sudut dan juga ketemu dengan
pola ataupun jalur struktur yang berada di setiap sisi bangunan candinya. Ini lagi diskusi tentang pengembangan situs Bahre Kahuripan. Bapak Pahati, kita akan ke sana. Gimana cara diskusinya? Dengan tujuan untuk menampakkan struktur candi di sisi timur dan juga struktur di sisi selatan. Nah, kenapa kita kejar itu? Karena pada tahun 2019 kita sudah menemukan struktur di sisi barat dan utara. Walaupun di sisi barat kita belum secara penuh menampakkan itu, tapi indikasi dari struktur di sisi barat sudah dapat terlihat dan kita lanjutkan sebagian juga di tahun 2020. Nah, struktur yang terlihat di sisi utara ini juga menunjukkan semacam struktur pinggir, sehingga apabila kita tarik mirror maka dia akan diindikasikan berada presisi atau simetris dengan struktur yang ada di selatan. Inilah dugaan kita pada tahun 2019 yang akan kita buktikan pada tahun 2020 ini. Begitu juga dengan struktur yang di sisi timur, kita lihat semacam ada sudutan batu andesit yang berada di sudut timur laut. Nah, ini kita kejar struktur yang berorientasi utara selatan, yaitu yang membentuk dinding ataupun membentuk struktur sisi timur. Nah, tahun 2020 itu menjadi sasaran kita, yaitu untuk mengidentifikasi dua struktur yang kemungkinan besar akan kita temukan, itu struktur sisi timur dan struktur sisi selatan. Begitu juga dengan pagar keliling yang sebelumnya kita sudah temukan di sisi utara, ada di sisi utara sudah terlihat, dan itu nanti akan kita buktikan apakah secara konsep mirror atau simetrisnya juga akan kita temukan di sebelah selatan. Nah, tahun 2020 paling tidak struktur candi maupun struktur pagar di sisi selatan menjadi salah satu sasaran utama dari ekskavasi kita.